terakhir kemarin kita bahas 8 ya, 8 hal yang menyebabkan anomali gravity atau sebab-sebabnya. Nah, yang di sini aku akan membahas tentang teori isostastinya. Jadi yang di sini bisa kalian lihat, itu ada 2 gambaran atau kurva ya, atau diagram atau histogram kalau mungkin kalau orang statistik. Di sini ada 2 gambar yang menurut teori Pratt, isostasi itu menggambarkan bahwa permukaannya dia tidak rata ya, atau dia memiliki semacam ini bentuknya, dan bawahnya dia rata. Jadi dia dianggap sama untuk keadaan bawah permukaannya, atau kemudian seperti itu. Dengan catatan, rho 3 kurang dari rho 2, atau kurang dari rho 1, atau sama dengan rho 1 itu lebih besar dari rho 2, dan lebih besar dari juga rho 3. Atau yang di sini kita bisa simpulkan rho 2 itu sama dengan rho 4, dan rho 1 sama dengan rho 5. Itu untuk teori dari Pratt. Jadi isotasi ini nanti akan menggambarkan kesetimbangan antara yang di permukaan ini dengan bawah permukaannya. Seperti itu. Kemudian yang di sini ada teori lagi, yaitu teori Airy. Di sini kita bisa melihat bahwa di sini ada kurva atas bawah ya, jadi ada gambaran. Yang di sini ya, rho 1 dia akan semakin naik, rho 2, rho 3, dan rho 3 yang paling tinggi. Ini berdasarkan gambaran kurvanya. Dan yang di bawah juga sama ya, jadi besaran di sini antara rho 1, rho 2, dan rho 3 itu sama dengan densitas yang sama. Jadi di sini walaupun dia luasannya berbeda atau luasan permukaannya berbeda, tetapi dia punya densitas yang sama. Sedangkan di sini untuk Pratt itu yang berbeda. Nah, isostasi kalau kalian bayangkan itu sama seperti fenomena gunung es. Kalau kalian masih ingat film Titanic, mungkin udah ada yang lahir belum ya, Titanic tahun 97 atau 96 kalau nggak salah rilisnya. Itu sama ya, jadi isostasi, yang dimaksud isostasi itu yang ini permukaan gunung es. Itu ya, dia walaupun dia atasnya kecil, tapi ternyata apa? Dia adalah bawahnya adalah ternyata ada bongkah yang lebih besar malahan yang daripada yang kelihatan di permukaan. Ini juga sama, jadi walaupun dia bongkahannya ini pasti yang di permukaan ini biasanya adalah yang relatif lebih besar untuk keadaan bawah permukaannya. Itu sama nanti. Kita bayangkan untuk yang di kerak, jadi ini ada kerak ya, ada kerak oseanik atau samudra, dan ini ada kerak kontinen. Yang di sini ada litosfer dan juga stenosfer. Jadi di sini kita menggambarkan bahwa permukaan, bahwa di sini bahwa di atas sini ya. Jadi kalau yang di sini dia relatif hampir sama. Jadi sebenarnya kontinen kerasnya ini yang kita fokuskan. Topografinya seperti ini, dia ada tinggian, tapi di bawahnya juga dia menggembung ke bawah seperti ini. Sama kayak fenomena gunung es yang ini ya. Nah ini adalah isostasi. Jadi sebenarnya yang kalau dia semakin menggembung, di bawah tuh harusnya juga semakin besar gembungannya. Cuma yang di sini gambaran atau kartunya tuh relatif sama. Untuk isostasi, kemudian berikutnya, nah ini ya, ini ada gambaran yang lebih spesifik mengenai densitas. Jadi untuk bawah permukaan ya, ataupun di kerak itu bahwa ada yang namanya densitas. Densitas beberapa batuan itu berbeda ya. Di sini mungkin yang kontinental keras itu yang memiliki merapat massa 2,7 ya. Ini adalah yang relatif mungkin lebih banyak di sini. Jadi lebih luas. Sedangkan yang rho sama dengan 1 itu mungkin yang lebih sedikit untuk persebarannya. Nah, di sini yang 2,7 ini terletak di atas 3,2. Jadi rho 3,2 itu bisa jadi mungkin lapisan yang lebih dalam dari permukaan bumi, yaitu mungkin astenosfer seperti itu. Nah, ini jadi kita akan menggambarkan perbedaan densitas kaitannya sama isostasi tersebut. Kemudian, nah ini, jadi gambaran yang harus kita, sebelum kita mendapatkan gambaran yang seperti tadi, itu sebenarnya ada kaitan dari survei lapangan ya, atau pengambilan pengambilan data yang ada di buku lapangan, yaitu yang pertama yang harus dicatat atau yang diperhatikan itu adalah posisi koordinat atau geografis. Jadi di sini kita bisa melihat posisi koordinat ini nanti akan melihat atau akan menentukan perhitungan koreksi lintang geografisnya. Jadi kemarin bisa kita ingat lagi kalau yang namanya lintang utara, lintang selatan atau ekuator akan berbeda ya nanti nilai gravitasinya sama yang di daerah kutub. Nah ini yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2 adalah ketinggian tempat untuk perhitungan koreksi elevasi. Nah kemarin yang ada suara motor jelaskan dulu. Kemudian, nah ini ketinggian tempat itu, atau kalau kalian ingat bahwa elevasi itu akan mempengaruhi ya, bahwa dia akan lebih berat atau lebih ringan, atau mungkin memperkecil nilai graviti atau mempertinggi nilai gravitasinya.
Sedangkan yang nomor 3 itu adalah nilai pembacaan graviti ya, relatif terhadap titik ikat tertentu. Nah ini. Jadi ini kemarin kalau kalian masih ingat ada datum, nah itu adalah yang akan menentukan nilai pembacaan gravitasinya. Misalnya datumnya di daerah pantai, pasti akan berbeda dengan datum yang ada di daerah tinggian seperti itu. Yang terakhir adalah tanggal dan jam pengukuran serta suhu atau temperatur udara ya. Atau dalam arti di sini adalah cuaca. Di sini akan mempengaruhi juga karena kalau jam pengukuran akan mempengaruhi apa yang namanya koreksi alat. Sedangkan temperatur ini nanti akan mempengaruhi yang koreksi yang lain seperti itu. Dan koreksi datanya itu ada beberapa. Di sini ada koreksi drift atau koreksi alat, koreksi pasang surut, dan koreksi elevasi. Nah, mungkin kalau di praktikum kita hanya mempelajari koreksi alat atau drift ya, sama elevasi. Itu masuk di FAC, DC, dan EC kemarin di SBA. Kemudian, nah ini, nilai densitas batuan itu sebenarnya didapat dari mana aja. Jadi pengambilan nilai densitas itu bisa diperoleh dari yang pertama adalah sampling batuan atau yang diukur di laboratorium. Yang kedua adalah data dari well atau logging. Jadi kalau kalian melakukan log pemboran atau kalian nanti misalnya kerja di minyak dan kalian di bagian well logger, jadi di sana kalian akan mengukur dan melihat serta mengamati yang namanya kurva dari log. Log itu adalah rekaman data dari suatu sumur, misalnya sumur minyak ya. Itu dari permukaan sampai ke titik tertentu atau titik kedalaman tertentu. Kemudian yang ketiga adalah masih dengan cara Nettleton. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa Nettleton ini dia akan membandingkan kurva yang ada di gravity dengan cara dia bikin kurva dari topografinya, ini topografinya ya, dengan yang bawah permukaannya. Jadi dia akan melihat apakah nilainya itu akan sama atau berbeda seperti itu. Ya di sini ya, dia relatif membikinnya dari Nettleton ini dia akan membuat kurva yang lebih smooth seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Nah ini untuk koreksi yang topografi. Kemarin kalian melakukan koreksi topografi ya, mungkin di acara praktikum itu kalian memerlukan yang namanya diagram Hammer. Nah, di sini kalau masih ingat ini adalah beberapa zonasi untuk kompartemennya, ada zonasi E, F, G, H, I, dan J. Dan di sini bisa melihat ada beberapa perbandingan atau nilai graviti yang diambil, yaitu yang di A atau yang di daerah cekungan atau depresi dengan di daerah B yang di daerah tinggi atau bukit seperti itu. Kemudian ini adalah tabel diagram Hammer. Mungkin kita bisa melihat untuk zona G sampai zona J. Kalau kalian lihat ya, masih ingat, itu ada beberapa pembagian untuk zona G itu 12 kompartemen, zona H 12 kompartemen, zona I 12 kompartemen, dan zona J 16 kompartemen. Ini adalah contoh dari pembagian kompartemen di diagram Hammer. Di sini ada beberapa nantinya koreksi untuk setiap fitnya dan berapa T-nya, itu ada konversinya ya, seperti itu. Bisa dilihat di tabel. Kemudian nah ini untuk modelingnya. Jadi yang namanya setelah dikoreksi itu sebenarnya setelah melakukan koreksi, kalian akan melanjutkan ke tahap yang lebih kompleks atau yang lebih susah, itu adalah pemodelan. Di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya bawah permukaan kita itu akan dimodelkan seperti apa. Misalnya dibikin seperti bola terpendam. Nah di sini kita bisa melihat ya bahwa di sini ini ada beberapa rumusan ya. Kita akan memerlukan data misalnya X jarak, kemudian jarak dari P, kemudian ada R, mungkin jari-jarinya, dan G ya, ini untuk gaya gravitasinya, dan juga mungkin perbandingan R besarnya, atau kita estimasi R untuk benda yang ada di bawah permukaan. Dan juga Z, di sini ada faktor kedalaman. Dari situ ya, nanti kita akan melihat bahwa bolanya akan sebesar apa, dimensinya seperti apa, seperti itu. Ini untuk pemodelan. Nah, di sini ternyata dari bola terpendam itu tadi, akan terjadi ya rumusan ya. Jadi beberapa rumusan nih mungkin bisa dilihat ya. GZ 9 G cos theta. Nah ini saya nggak akan baca selengkap ini, bisa dilihat di depan ya. Dan di sini ya, maka GZ-nya langsung ke GZ itu adalah G4pi R pangkat 3 densitas kali Z per 3 R pangkat 3. Sama dengan 4pi G kali densitas kali R pangkat 3 per 3. Dikalikan juga Z per Z kuadrat plus E kuadrat dipangkatkan 3/2. Nah ini adalah rumusan jika kalau kalian itu kemarin mendapatkan rumusan yang lebih sederhana di acara simple Boolean anomali ya, di minggu lalu mungkin di praktikum, seperti itu. Di sini ada ketetapan K 27,94 kali densitas kali R pangkat 3 per Z kuadrat. Nah kemudian di sini, nah ini juga kalau tadi bola terpendam, di sini kita akan memodelkan sebagai lapisan horizontal. Jadi untuk memodelkan itu bisa macam-macam.
bisa dibuat bola terpendam ataupun yang bersifat lapisan horizontal. Mungkin kalau batuannya sedimen atau yang memiliki lapisan, kita bisa mengandai-andaikan atau mengestimasi bahwa permukaan kita itu adalah sebagai lapisan horizontal. Nah, di sini kita perlu data beberapa ya. D itu adalah jarak mungkin dari lapisan terluar atau permukaan sampai ke lapisan yang kita akan modelkan itu sebagai D, dan juga T. T itu adalah tebal mungkin dari perlapisannya. Nah, di sini ada beberapa formula ya. Nah, ini ada G sama dengan 2pi G densitas T, atau G sama dengan 12,78 densitas T untuk T dalam kilofeet atau KFT, dan G sama dengan 41,93 densitas T untuk T dalam kilometer. Nah, untuk kilofeet sama kilometer ini di sini dibedakan untuk perumusannya. Nah, next. Nah, kemudian ini untuk yang bentuk patahan tegak. Nah, ini bisa kalian lihat bahwa di sini ternyata dari lapisan yang tadi yang horizontal itu ternyata dia tidak menerus. Nah, tidak menerusnya itu ada beberapa sebab ya, mungkin karena struktur seperti itu atau sesar. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini ternyata ada beberapa rumusan atau mungkin bisa kalian lihat itu ada theta 1, theta 2, D ya. Jadi jarak dari permukaan ke lapisannya, dan Z ini dari titik tengah dari lapisannya, dan T untuk tebalnya. Seperti itu. Kemudian ada G sama dengan 2G kali densitas dikalikan X ln R2 per R1 plus T min T plus D kali theta 2 plus D theta 1 seperti itu. Nah, kemudian yang ini, nah ini mungkin ada bentukan yang lain ya, silinder vertikal. Nah, di sini bisa kalian lihat saya langsung baca di GZ-nya. Ini sama dengan 2G densitas dikali ln akar X kuadrat plus T kuadrat per X plus pi kali T min T kali pi per 2 min tan pangkat 1 min 1 sorry X per T seperti itu. Jadi di sini ada ketetapan K sebesar 41,93 densitas T untuk T dalam kilometer. Next. Nah ini, jadi ini alat pengambil gravitinya. Kalau kalian belum pernah lihat, itu ini bentuknya. Dia semacam tas kecil ya, atau mungkin kotakan kecil. Nah, di sini ada beberapa knob atau pengatur, mungkin pengatur pegasnya seperti itu. Nah, ini bentukannya ya. Di sini ada beberapa pembagiannya. Ya, di sini ada daerah yang ruang hampa udara atau vakum flash, ada bubble level ini untuk mengatur kesetimbangan atau semacam ini ya, apa water pass. Kemudian di sini ada target illuminated lamp-nya. Nah, ini untuk target untuk lampu iluminasinya, dan juga untuk eyepiece-nya itu ada beberapa semacam bullseye ya di kompas mungkin. Nah, seperti itu. Dan yang lain mungkin. Ini pembagian alatnya ini untuk yang lebih detail untuk Worden gravimeter. Kalau yang biasa dipakai itu yang sebelah kiri ya, Lacoste gravimeter seperti itu. Kemudian ini adalah penemu dari gravimeter Newton ya. Dari beliaulah kita tahu rumusan yang paling rumit ya yang pernah kita pelajari seperti itu. Kemudian ini adalah faktor geometrical form ya, dan geologi structure. Ini adalah pemodelan atau bentuk-bentuk pemodelan bawah permukaan. Ini bisa dimodelkan sebagai sphere. Kemudian ada horizontal cylinder, narrow cylinder, vertical sheet atau lembaran vertikal, horizontal slab atau mungkin slab secara horizontal, dan infinite slab. Di sini infinite itu dia nggak punya batas border ya seperti itu. Kemudian di sini ada finite rectangular prism dan juga finite cylinder. Jadi di sini bentukan itu beda-beda untuk pemodelan. Ada sphere, horizontal, narrow, vertikal, horizontal, sampai ke finite cylinder. Nah, kita kapan kita pakai bentukan ini ya, kita lihat dari struktur bawah permukaannya atau struktur geologinya ya, yaitu ada compact bodies. Nah, ini body-body yang kompak semacam batuan yang kristalin ya, misalnya itu dia akan memakai yang sphere atau yang berupa saldum atau kubah garam. Kemudian kalau yang semacam lembah, ada channel atau tunnel ya, terowongan atau ridge, punggungan, itu kita pakai yang horizontal cylinder. Nah, bagaimana kalau ada intrusi yang membentuk volcanic necks? Itu kita pakai narrow cylinder. Nah, kalau ada yang dikes berukuran lebih tipis, itu kita pakai yang vertical sheet. Nah, apalagi kalau ada near atau vertical fault, kita pakai yang horizontal slab. Selanjutnya ada beberapa pemodelan untuk sedimentary basin ya, atau cekungan sedimen, itu kita pakai yang infinite slab, atau mungkin ada basement block ya, blok-blok basement. Mungkin kalau kita di daerah Melang semacam Karangsambung Bayat, kita pakai yang finite rektanguler. Nah, kemudian di sini ada misalnya di daerah karbonat nih, atau yang ada cavity atau lubang-lubang kecilnya atau lapias, itu kita pakai yang finite cylinder. Jadi macam-macam ya untuk penggunaan
pemodelan di sini disesuaikan sama daerah geologi strukturnya. Dan berikut ini gravity formulanya, saya nggak akan baca semuanya. Dan juga ketentuan dari depth rule-nya, seperti itu, atau kedalamannya. Nah itu. Di sini nih ya, ada note-nya ya. Delta K is the gravity anomaly due to density contrast. Nah ini bla bla bla. Nah ini sampai terakhir. Nanti bisa dilihat atau disimak ya. Kemudian, nah ini karena tinggal 5 menit. Jadi untuk yang terakhir ya, slide terakhir. Nah ini. Jadi kuisnya cuma dua soal. Jadi silahkan di screenshot atau mungkin kalian cari pengertian lebih detail lagi mengenai isostasi. Yang pertama pertanyaannya. Yang kedua adalah apa saja yang mempengaruhi harga gravitasi atau anomali gravitasi. Kuis ini kalian harus submit atau kumpulkan di email alhusain@itng.ac.id paling lambat malam ini jam 23.00. Itu. Mungkin ada yang bertanya sebelumnya. Jadi pertemuan malam ini kita singkat aja. Saya nggak mau panjang-panjang, pusing hanya kalau gravity. Apalagi tulis tangan. Tulis tangan. Ketik, Pak. Oh, siap, Pak, siap. Kalau kuis, tulis tangan ya. Kenapa? Bebas. Mau di binder? Kenapa? Kalau mau di kertas binder nggak apa-apa. Kalau enggak di kertas HVS aja biar enak melihatnya ya. Medan bacanya enak. Nanti Pak dikirim dalam bentuk PDF atau gambar aja Pak? Kalau bisa, emang mau gambar. Kalau gambar ya gambar tangan ya, maksudnya. Nah itu di PDF ya, di PDF aja. Oke, ya, Pak, siap. Yang ketinggalan mungkin nanti akan saya share ya di YouTube. Jadi mungkin kalau ketinggalan materinya atau yang baru join, nanti akan saya upload. Channelnya apa Pak? Channelnya? Kenapa? Channelnya? Tadi nggak lihat loh di depan. Pak. Ini, nah ini. Silakan subscribe ke ini ya. Ada di YouTube, sudah di-subscribe, Pak. Sudah ya? Oke, thank you. Sudah. Subscribe di Down to Our channel. Jadi banyak sih download itu yang channelnya ini. Nanti akan saya editing dulu tapi. Ada lagi yang mau nanya? Tanya Pak. Oke. Saya Pak nanya Pak. Ya, apa? Pak. Siapa ini? Dengan siapa? Saya Pak Bomas Pak. Oke, kenapa? Untuk metode gravitasi sendiri itu apakah geometri aquifer di daerah tersebut bisa didapatkan secara kontras, kerapatan tinggi antara isi dan terkonsolidasi batuan dasarnya Pak? Ini kita ngomongin metode apa? Geolistrik atau gravity? Kok ngomongnya aquifer ya? Kalau aquifer biasanya geolistrik. Kalau yang gravity biasanya kita bentukan dimensi bawah permukaan yang tadi kita bahas ya. Ini apa tuh? Di mana, Bu Mas? Di geolistrik atau di mana? Ya di gravitinya Pak. Di gravity? Iya. Di gravity. Soalnya kan kayak tadi ada penampakan di bawah permukaan itu kayak litosfer dengan atmosfer kan. Nah, yang saya maksud tuh yang mana? Yang ini atau yang mana? Sebelumnya Pak. Ini. Yang ini. Kenapa? Yang sebelumnya Pak. Oh yang sebelumnya. Yang litosfer. Ini. Yang ini. Iya. Kan ini kan ada dasar gambar dasar interpretasi. Nah, bisa nggak yang hasil dari gravitasi tadi, metode gravitasi tadi untuk menghasilkan aquifer yang kayak di bawah gitu loh Pak. Jadi aquifer kan otomatis ada batuan yang impermeable dan sebagainya. Jadi sebenarnya untuk gravity itu hanya mencapai kedalaman 300 sampai 500 meter ya paling maksimal untuk mentoknya. Jadi kalau untuk lebih dalam tuh menggunakan metode seismik. Nah, untuk aquifer saya rasa gravity kayaknya kurang cocok. Maksudnya tidak terlalu mendetail ke densitas yang mungkin batuannya permeable sama ini ya. Itu bisa. Cuma kalau untuk dimensionalnya saya rasa geolistrik ya. Itu lebih cocok untuk pencarian koneksi aquifer. Kalau gravity ini khusus untuk pemodelan yang mungkin semacam intrusi, kemudian ada bidang-bidang sesar. Kemudian kalau kalian jebakan-jebakan minyak atau mungkin mineralisasi itu bisa. Tapi kalau aquifer, saya rasa kita hanya menerjemahkan sebagai lapisan batuan yang permeabilitasnya atau porositasnya tinggi atau rendah, itu aja. Dan kita belum tentu di situ juga ada aquifernya ya, karena kita nggak melihat
spesifiknya. Kalau di resistivity kita tahu ya, di kurang dari 5 atau mungkin kurang dari 10, itu resistnya mungkin ya ada aquifer ya. Setelah itu mungkin ada batu lempung dan segala macam. Nah itu. Kalau di gravity saya rasa dia nggak spesifik untuk aquifer seperti itu. Nah ini ya mungkin karena tinggal 1 menit, mungkin kalau nanti ke stop, nah silahkan mungkin dilanjutkan ke YouTube saya aja ya. Jadi kita hanya 1 sesi aja untuk malam ini. Yang belum bergabung silahkan nanti nonton di YouTube aja untuk materinya seperti apa. Oke, mungkin dari saya itu. Ada lagi mungkin kalau mau nanya? Tinggal 1 menit terakhir. Tugasnya tadi, Pak? Tugasnya, kuisnya ada di belakang. Nah ini, silahkan difoto dulu. Nah itu. Yang mana, Pak? Ini, Pak? Iya, silakan usahakan ya pakai gambar atau dijelaskan dengan rinci. Oh, yang 4 ini, Pak? Iya. 4, dua soal ya. Yang bawah ini dia. Dua soal. Oke, mungkin kalau nanti habis berarti kepotong dan kita ketemu di minggu depan ya seperti itu.